Hayam Wuruk memang bukanlah sosok yang lahir dari keluarga biasa. Ia memiliki darah biru, karena merupakan putra dari penguasa ketiga kerajaan Majapahit, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sementara itu, ayahnya juga adalah penguasa Tumapel, daerah bekas kekuasaan Singasari pada zamannya. Nama Hayam Wuruk sendiri memiliki arti ayam muda terpelajar. Saat ia dilahirkan, semesta ikut menyambutnya dengan semarak. Kelahirannya pada tahun 1334 Masehi ditandai dengan gempa bumi, hujan lebat, dan letusan Gunung Kelut di Jawa Timur. Pada saat Hayam Wuruk baru dilahirkan pun, Gajah Mada, panglima perang yang sangat berpengaruh bagi kerajaan Majapahit, mengucapkan sumpah palapa di depan hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sumpah tersebut diucapkan dalam upacara pengangkatan Gajah Mada menjadi Pati Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Gajah Mada ikut mengasuh Hayam Wuruk pada masa kanak-kanaknya, dan pada masa kekuasaannya kelak. Gajah Mada juga berperan sangat penting membantunya mencapai puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memimpin kerajaan Majapahit di usia yang masih sangat belia yakni 16 tahun. Namun, kepiawaian dan kebijaksanaannya dalam hal mengatur pemerintahan membuat namanya tetap harum sebagai raja yang paling berprestasi sepanjang sejarah kerajaan di Nusantara. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, kehidupan politik kerajaan Majapahit begitu tenang dan aman. Ia selalu berkeliling desa untuk melihat langsung kehidupan rakyatnya. Dalam bidang hukum, ia juga menerapkan aturan perpasalan warisan hingga perkawinan. Keberhasilannya memimpin kerajaan Majapahit juga tak lepas dari bantuan Gajah Mada. Dibantu oleh Mahapatihnya tersebut, daerah kekuasaan Majapahit semakin luas mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Rajasa Nagara pada 1350 Masehi. Di puncak kejayaannya, ia mencetuskan falsafah yang sampai saat ini menjadi pedoman kenegaraan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangarwa, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Selain itu, ia juga membina hubungan yang baik dengan kerajaan lain, seperti Champa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Kekuatan militer kerajaan Majapahit pun semakin tangguh berkat kepemimpinan Empu Nala yang berhasil menciptakan stabilitas di wilayahnya. Di bidang ekonomi, Majapahit berhasil menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, berkat kekayaan komoditas ekspor rempah-rempah dan juga kain. Tak sampai di situ, ia juga memberikan perhatian pada bidang kebudayaan. Hal ini terlihat dari banyaknya candi yang dibangun kerajaan Majapahit saat masa kepemimpinannya, seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Ia juga memiliki pemikiran yang inovatif di bidang sastra,
Karya-karya besar seperti Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, terbit pada saat Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Selama masa pemerintahannya, terjadi 3 peristiwa penting, yakni Perang Bubat pada 1357 Masehi. Perang ini dicatat sebagai kesalahpahaman karena awalnya ia hanya ingin memperistrikan Dyah Pitaloka, putri dari penguasa kerajaan Sunda. Namun, Gajah Mada beranggapan bahwa kedatangan petinggi kerajaan Sunda adalah penyerahan wilayah kekuasaan. Kemudian, ia juga menjalani perjalanan suci ke tempat leluhurnya, termasuk singgah ke candi pendarmaan kakek buyutnya Ken Arok, Anusapati, Wisnuwardana, hingga Kertanegara. Terakhir, Hayam Wuruk juga mengadakan upacara krada yang diadakan untuk memeringati wafat neneknya, yaitu Gayatri Rajapatni, istri dari Raden Wijaya pada 1362 Masehi.